mulai dibuka. Mau Oke. datangnya nanti ketika sudah dipersiapkan atau sekarang saja? Sekarang aja boleh. Yap. Gimana? Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Amri Fakmi Anzis LCMA. Kemudian yang berbahagia seluruh hadirin ikhwan maupun akhwat jemaah Masjid Kampus UGM yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita limpahan iman, takwa serta kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri kajian Jumat sore mengenai tarikh Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita di dunia sekaligus pemimpin kita di akhirat kelak. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama berharap agar menjadi kaumnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, acara kita pada Jumat sore hari ini akan dibersamai oleh Ustaz Dr. Amri Fakmi Anzis LCMA. Beliau merupakan Doktor Akidah Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo sekaligus dai mancanegara. Beliau akan membimbing kita, menjelaskan kepada kita tentang materi tarikh Ramadan dengan judul Esensi Ibadah Puasa dalam Islam. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustaz Dr. Amri Fakmi Anzis LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, ini ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa di sore yang berbahagia ini di kampus yang sungguh sangat luar biasa ini, di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, kawan-kawan, panitia dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia bagi kita umat Islam, dan tentu perlu banyak persiapan mental jiwa kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, maka kalaulah misalkan kita ibaratkan pertemuan kita hari ini adalah untuk promosi datangnya bulan suci Ramadan, boleh juga. Kita hari ini adalah berbincang, sharing tentang bagaimana menyikapi bulan suci Ramadan selaku kita seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki iman. Jadi kita lebih bicara kepada sisi iman tentang bulan suci Ramadan, sehingga nanti mungkin kita bisa mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan sesuatu yang lebih daripada diri kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah semuanya, pertama sekali adalah kita akan bicara pada landasan filosofis daripada kita berpuasa Ramadan atau diwajibnya kita berpuasa selaku salah satu ibadah inti dalam Islam, ya. Ada banyak pertanyaan yang mungkin kita pertanyakan, ya. Secara filosofisnya, istilahnya, apakah manusia disuruh oleh Tuhan untuk berkorban demi Tuhan ketika dia berpuasa bulan Ramadan?
Apakah Tuhan mengambil untung daripada manusia itu merasa tersiksa ketika dia berpuasa? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja ditanyakan tentang adanya ibadah puasa. Nah, kita coba untuk merunut melihat bagaimana asal muasal pandangan Islam tentang manusia itu sendiri. Lalu nanti kita masuk kepada ibadah puasa itu kenapa seperti itu ya. Pertama sekali kita lihat itu di dalam Al-Quran Allah membedakan penyebutan manusia dengan kata-kata bashar dan juga kata-kata insan ya. Kita dapatkan kata-kata bashar arti dalam bahasa Indonesianya juga adalah manusia, insan manusia juga. Tapi sebenarnya itu beda antara bashar dengan insan penyebutannya dalam Al-Quran. Pertama kita lihat dalam surat Shad, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Dan tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku menciptakan bashar dari tanah. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, ya. Apabila aku tiupkan ruhku, apabila aku sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian semua wahai malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka malaikat semuanya pun bersujud. Coba lihat konteks ayat ini. Kata Allah, aku menciptakan bashar dari tanah. Ciptakan bashar dari tanah. Dan apabila telah kusempurnakan penciptaannya, kutiupkan ruh, maka sujudlah wahai malaikat. Allah menyebutkan bashar ketika manusia itu berhubungan dengan tanah. Asal usul penciptaannya tanah, materi, itu Tuhan sebutkan dia itu bashar. Dan setelah ditiupkan ruh, lalu malaikat pun bersujud. Sempurnanya penciptaan manusia dan berhak manusia itu dihormati oleh malaikat setelah ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh, malaikat tidak disuruh bersujud loh. Disuruh bersujud setelah ruh ditiupkan ke dalam diri manusia itu. Itu yang pertama. Kedua, kita melihat bahwa ketika Maryam didatangi oleh malaikat, fatamatsala laha basyaran sawiyya, malaikat itu merubah bentuknya dalam bentuk basyaran sawiyya, bashar, bentuk bashar. Malaikat mendatangi Maryam yang diperintahkan oleh Allah itu untuk urusan apa? Paham ya? Untuk apa urusannya? Tentang urusan hubungan memberikan anak kepada Maryam. Malaikat yang datang disebut dengan bashar. Oke. Malaikat wujudnya bentuk manusia, tapi manusia disebut bashar. Nah, kita dapat dua informasi ini. Ketika berhubungan tentang masalah tanah, materi, itu disebut bashar. Berhubungan tentang masalah nafsu, itu disebut dengan bashar pada manusia. Tapi ada Allah menyebutkan sisi lain daripada manusia dalam Al-Quran. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kan? Tapi insa, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika berhubungan dengan ibadah, manusianya disebut dengan insan. Contoh lagi, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dalam surat Al-Infitar. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa yang membuat dirimu terperdaya daripada menyembah Tuhanmu? Lihat tuh, ketika sisi manusia berhubungan dengan Tuhan, dengan ibadah, Allah memanggilnya dengan insan. Ya. Jadi Al-Quran membedakan antara bashar yang punya sisi materi, punya sisi nafsu, dengan satu lagi insan yang hubungannya dengan Tuhan, sisi ruhani, sisi yang dia itu
berhubungan langsung dengan ibadah kepada Allah. Dan malaikat itu bersujud kepada manusia setelah ditiupkan ruh ke dalam manusia itu sendiri. Tanpa ditiupkan ruh belum ada perintah loh. Setelah diciptakan, belum disempurnakan, belum ditiupkan ruh, itu tidak disuruh untuk dihormati oleh malaikat dengan bersujud. Dari sini kita dapatkan bahwa Al-Quran menjelaskan pada kita secara filosofis, manusia itu punya dua dimensi. Ada dimensi materinya dan ada dimensi ruh. Kapan manusia itu mulia? Pada saat dia itu berhubungan dengan dimensi ruhani, berhubungan dengan dimensi ketuhanan. Sisi ruhani inilah yang menjadikan manusia ini punya koneksi ketuhanan dalam hidup. Sedangkan jasad materi ini enggak. Dia lebih kepada nafsu. Nah, teman-teman, dari sini kita dapatkan ya, bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita dua dimensi manusia yang paling penting. Maka ketika kita berpuasa, ya, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa dalam ayat Al-Quran, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Pembebanan puasa, teman-teman, ya, kepada kita itu suatu hal yang tidak mudah loh. Puasa itu menahan diri dari makan minum dari awal kita sampai terbenam matahari. Kalau nggak makan oke lah. Sebahagian agama lain kan dia ada juga berpuasa, tapi puasa dari beberapa macam makanan. Berpuasa dari makanan tertentu, tapi kalau minumnya tetap. Tapi dalam Islam kita itu nggak boleh makan, nggak boleh minum kan. Lelah betul memang, capek betul. Apalagi kondisinya sedang musim panas, ya, musim panas. Ya. Bagaimana itu? Nah, pertanyaannya, apa hubungan kontrak kita dengan Tuhan dalam hal ini? Kok Tuhan mewajibkan kepada kita sesuatu yang sulit dan berat? Kontraknya apa? Kalau boleh kita mengatakan bahwa adanya suatu kewajiban mesti ada kontrak duluan lah, ya enggak? Kalau kita kerja, kita akan dapat suatu tugas, kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan timingnya. Kontraknya harus jelas. Mau nggak ke teman-teman kalau misalkan disuruh tugas, ada timingnya juga, harus selesai deadline-nya kapan, harus kejar lagi, lelah, capek, tapi kontraknya nggak jelas, mau kerja? Nggak kan? Sekarang Allah membebankan kepada kita puasa, itu kontrak kita sama Tuhan apa? Sehingga Tuhan membebankan pada kita puasa yang berat itu. Huwa ta'aqud imani. Kontraknya itu adalah kontrak iman. Kontraknya kontrak iman. Makanya Allah sampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sama seperti seorang, maaf cakap kita katakan ya, seorang direktur memanggil, wahai sekalian para staf, karyawan, ya. Dia kalau mau kasih tugas, dia minta kepada karyawan. Kalau bukan karyawan nggak mungkin dia kasih tugas. Ini udah ada kontrak nih, karyawan udah ada kontrak dengan dia, ya. Allah panggil manusia-manusia yang beriman karena ini udah ambil kontrak. Kontrak iman ini kita buat, teman-teman, itu dengan sukarela atau paksa? Buat kontrak iman kita sama Tuhan, itu sukarela atau dipaksa? Mengajukan sendiri, mengajukan formulir dengan sukarela atau dipaksa kita beriman sama Tuhan, ya, sukarela ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam kita beriman kepada Allah itu nggak bisa dipaksa loh. Begitu juga kita mau melamar dalam sebuah perusahaan, di perusahaan atau di tempat kerja tertentu, ya kita kan mengajukan formulir dengan sukarela, nggak ada yang paksa. Begitu juga dengan iman. Iman itu tidak ada paksaan sama sekali. Kita beriman kepada Allah.
Kita yang berhubungan dengan sukarela meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita yakin, kita beriman dengan Allah, maka kemudian Allah mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban dalam hidup. Maka dipanggillah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan yang tidak beriman, khusus yang beriman saja nih yang dapat kewajiban ini. Maka kewajiban puasa itu sebuah kemuliaan bagi kita. Ustadz, masa sih kemuliaan? Itu capek, berat tugasnya. Kalau kita dengan perusahaan tempat kerja, kontrak kita buat itu mesti saling menguntungkan, betul? Dengan tugas yang kita dapatkan, perusahaan mau ngambil untung dari kita. Dengan tugas kita dan keahlian kita ya. Dengan tenaga kita, waktu kita, keahlian kita, perusahaan mau ngambil untung dari situ. Kalau nggak ada untung, dia nggak mungkin buat kontrak sama kita. Kita juga ambil untung dari perusahaan itu dengan kita buat kontrak. Jadi saling menguntungkan. Sekarang kewajiban puasa ini dengan kontrak iman tadi, yang untung siapa? Coba jawab. Coba kita jawab ya. Dengan kontrak iman dalam kewajiban puasa, yang untung siapa kira-kira? Apakah Tuhan ambil untung? Ambil untung dari kewajiban puasa kita. Yang berani kita katakan apa? Yang logis itu apa? Yang ambil untung siapa? Semestinya kita. Kita yang ambil untung. Tuhan gak ambil untung dari sini sama sekali. Gak ambil untung Tuhan. Kita yang ambil untung dari situ. Maka kewajiban yang Allah sampaikan kepada kita, diwajibkan pada kita dalam berupa Ramadan itu sendiri, itu untungnya untuk kita. Begitulah semua kewajiban dalam Islam, teman-teman. Semua kewajiban dalam Islam yang ambil untungnya itu adalah kita. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan semua kewajiban yang lain. Yang lainnya, kitalah yang ambil untungnya. Maka dari sini kita pahami, berarti Allah dengan mewajibkan pada kita itu, Allah cinta sama kita. Jadi hubungan hamba dengan Allah, Allah dengan hambanya, hubungan itu hubungan cinta. Maka dipanggilnya orang-orang yang beriman itu panggilan kasih sayang sebenarnya. Panggilan kasih sayang. Nah, ini kita telah secara mendalamnya seperti itu. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Nah, kita lihat puasa ini. Puasa dalam Islam bentuknya tahan diri dari segala hal yang yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bentuknya seperti itu. Nah, apa untungnya bagi kita ketika berpuasa itu? Oh Ustadz, untungnya itu secara medis begini, silahkan cari sifatnya untung bagi kita, silahkan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa sesuatu yang paling mendasar daripada kita berpuasa bulan Ramadan nanti itu adalah kemampuan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Kemampuan kita melakukan perintah Tuhan itu yang paling penting. Masalah untungnya bagi saya itu nomor 2. Tapi kemampuan saya untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada saya, kewajiban, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kok begitu? Karena hubungan kita sama Tuhan hubungan cinta kasih. Kita hubungan kasih sayang. Allah sayang sama kita. Kalau seandainya kita sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, ketika mampu kita untuk menyelesaikan permintaan dari orang yang menyayangi kita atau yang kita sayangi, gimana? Senang tidak hati ini? Walaupun mungkin nggak langsung ada untung sama kita loh. Bahkan kita capek ya, ada orang yang kita sayangi, kita senang, kita cintai, dengan ada permintaan dari dia, kita akan lelah, kita akan capek. Tapi kemampuan kita melakukan sesuai harapan orang yang kita cintai itu, ya, membuat hati senang.
Itu hanya sebuah gambaran saja. Saya tidak menyamakan Allah sama manusia, bukan. Tapi begitulah teman-teman, esensi bahwa kita berpuasa untungnya itu paling hebat, paling paling besar adalah itu. Bukan masalah itu bisa diet, kemudian bisa membersihkan lambung, macam-macam ya, kesehatan, manfaat, itu hal kecil loh. Yang paling besar itu kemampuan kita untuk menunaikan kewajiban daripada Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sayang sama kita dan kita cinta sama Allah. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, poin nomor 3 adalah dalam kita berpuasa, teman-teman ya, esensi manusia ini, kalau kita ingin merubah manusia ke arah yang baik, yang harus diubah apanya gitu. Coba pikirkan, apa yang bisa kita ubah? Ini manusia semua kita ingin berubah baik. Ustadz, kita ingin berubah baik. Semua kita berusaha kita lebih baik. Yang mau kita ubah dari diri manusia itu apanya? Rencananya apa? Pikirannya kah? Yang mau kita ubah apakah wajahnya kah, tubuhnya kah, jasadnya kah? Apanya yang mau diubah nih? Kalau kita ingin mengubah manusia ke arah yang baik, ubahlah yang menjadi esensi manusia. Esensi manusia. Esensi manusia itu apa? Ruhaninya. Ruhani manusia itu terekspresi dalam bentuk apa? Di alam nyata, dalam bentuk perilaku akhlak. Esensi manusia ruhani tadi kita udah ceritakan tadi, manusia ya. Esensi manusia ruhani. Kalau kita ingin merubah manusia ke arah yang lebih baik, maka ubahlah sisi ruhaninya. Sisi ruhani itu yang nampak di alam nyata apa? Sifat perilaku akhlaknya. Maka ada seorang filosof Muslim terkenal dari Maroko bernama Toha Abdurrahman. Toha Abdurrahman, dan saya setuju dengan pendapat beliau ini, bahwa beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalau ingin merubah manusia, rubahlah akhlaknya. Karena inti manusia itu terlihat pada akhlak. Pikiran itu cabang dari akhlak. Pikiran manusia itu cabang dari akhlaknya. Perbuatan manusia itu adalah bagian dari akhlaknya, cabang daripada akhlaknya itu semua itu. Politik cabang dari akhlak, ekonomi cabang daripada akhlak, semua itu bermuara pada akhlak. Kalau memang kita ingin merubah manusia ke arah yang baik. Kalau kita ingin politik itu tidak berbahaya, maka mulailah berpolitik melalui akhlak. Akhlak itu cabang politik. Jadi bukanlah ilmu itu dibagi ilmu politik, ekonomi, sosial, akhlak. No, menurut beliau bukan begitu dibagi. Pertama akhlak dulu nih, dari akhlak bercabang yang lain. Politik, dari akhlak bercabang apa? Ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Kalau seandainya kita ingin kebaikan pada ekonomi, pada politik, dan pada yang lain. Karena hari ini kita paham hebatnya politik, ekonomi itu sendiri belum tentu memberikan manfaat baik pada manusia. Apa yang menjamin politik itu semua akan baik, ekonomi itu akan baik, bermanfaat bagi manusia? Kalau dia itu dipelajari sebagai bagian daripada akhlak manusia. Kalau dipelajari di luar daripada akhlak manusia, maka dia akan berbahaya bagi manusia. Itu menurut Toha Abdurrahman, seorang filosof Muslim, masih hidup beliau di Maroko. Nah, maka dari situ kita lihat kembali kepada puasa tadi teman-teman. Ya, puasa itu melatih untuk perubahan pada inti dasar akhlak manusia. Makanya sekarang kita kan sering dengar itu, yang membatalkan puasa itu apa? Makan dan minum membatalkan puasa, ya kan? Terus kalau seandainya orang berbohong, orang memfitnah, batal puasa.
Dia berbohong, memfitnah orang, batal puasa? Enggak. Kalau makan minum, batal. Mana lebih dahsyat bahaya makan minum dengan berbohong dan memfitnah orang? Kenapa makan minum yang batal puasa, terus yang kalau dia berbohong katanya nggak batal puasa, Ustaz? Ya. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kata Nabi. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, ya, dan perbuatan maksiat, ya dusta dengan mulut dan dusta dengan tangannya, ya kan? Kata Nabi apa? Falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak perlu juga dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau dia enggak meninggalkan perkataan dusta dan juga berbuat maksiat dengan tangannya, Allah juga enggak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Hadis ini menceritakan apa? Menceritakan bahwa makan minum itu hanya sebagai indikator awal untuk kemampuan kita meninggalkan yang lebih besar daripada itu. Ustaz tanya ini, makan minum itu pada saat puasa itu halal tidak? Yang kita makan itu sebenarnya punya orang atau punya kita sendiri sih? Punya kita sendiri, bukan kita curi kan? Misalkan di rumah kita ada air, itu air punya kita kok, minum punya kita, ya. Tapi air itu bulan Ramadan jadi haram kan? Padahal sebenarnya dia halal. Tapi bulan Ramadan jadi haram dia. Nah, jadi bulan Ramadan kita itu disuruh untuk menahan diri dari yang halal atau dari yang haram sih? Berhubungan suami istri, istri sendiri, suami sendiri. Tapi itu tidak boleh. Makan makanan kita di rumah, minum minuman kita di rumah, nggak boleh, haram. Jadi puasa itu nahan diri dari apa? Yang halal atau yang haram loh? Menahan diri dari yang halal kan? Terus kalau yang haram? Kalau yang haram nggak usah nunggu bulan Ramadan, nggak usah nunggu bulan Ramadan, kapanpun tetap haram kan? Ya, nggak bulan Ramadan pun haram dia, mencuri, ya, mencuri dan yang selainnya itu nggak nunggu bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan sebenarnya kita dilatih dengan puasa untuk tahan diri dari yang halal loh, dari yang halal. Sedangkan yang haram itu selamanya adalah tidak boleh. Nah, apa yang ingin Ustaz sampaikan, kami sampaikan di sini bahwa bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan treatment bagi kita untuk naik level bertakwa kepada Allah secara rohani kita, kemampuan kita untuk meninggalkan, jangankan yang haram, yang halal saja kita mampu loh. Makanya kalau seandainya seseorang itu nggak mampu mencegah dirinya daripada berbuat bohong, berdusta, menipu, ya, bulan Ramadan ya nggak usahlah ninggalin, cuma sekedar apa, makan dan minum. Semestinya engkau harus lebih daripada itu kemampuanmu. Nah, maka bulan Ramadan itu adalah bulan kita naik level dalam bertakwa kepada Allah, kemampuan untuk meninggalkan, jangankan yang haram, yang halal saja kita sanggup tahan diri. Ini semua untuk membentuk akhlak manusia, ya, membentuk akhlak manusia. Makanya dikatakan oleh Nabi, kalau seseorang itu berpuasa lalu ada orang yang membentaknya, menghardiknya, bahkan mencelanya, Nabi suruh jawab apa? Faliyakul innimru'un shaim, aku ini adalah orang yang berpuasa. Kesantunan itu disuruh tampakkan. Kesantunan disuruh tampakkan.
Kalau seseorang nggak meninggalkan bohong dan dusta, ya, di dalam berpuasa, maka nggak ada arti dia meninggalkan cuma sekedar makan dan minum. Nah, gitu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kita dilatih untuk merubah akhlak kita. Merubah akhlak kita itu sama dengan merubah sisi manfaat kita berpuasa, teman-teman yang dimuliakan Allah. Itu poin nomor 3. Jadi Ramadan yang akan kita laksanakan 2 pekan lagi ini adalah, teman-teman, itu adalah upaya di dalam Islam, rukun Islam ini yang punya upaya untuk merubah sisi ruhani manusia berupa akhlak manusia. Manusia dalam Ramadan itu ditampakkan sisi yang paling baik daripada dirinya. Nabi Muhammad saja disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, kana ajwadun nas. Ya, Nabi Muhammad itu adalah orang paling bijak dan orang paling dermawan. Ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan lebih daripada itu ajwadnya. Artinya bahwa lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Bayangkan itu. Lebih dermawan lagi bulan Ramadan. Jadi Nabi itu sendiri sudah super loh, tapi bulan Ramadan lebih. Apa poinnya bagi kita? Tampakkan sisi terbaik kita bulan Ramadan itu. Edisi terbaik diri kita itu isutnya itu pada bulan Ramadan. Edisi spesial kita itu bulan Ramadan. Versi dirimu yang terbaik itu bulan Ramadan, tampakkan itu. Ya, kalau lah nggak sanggup jadi orang baik 11 bulan, 1 bulan minimal lah, ya. Minimal 1 bulan. Kalau lah nggak sanggup 1 tahun, 1 bulan tuh. Tampakkan sisi terbaik diri kita. Itu bulan Ramadan, teman-teman. Kemudian poin terakhir adalah bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oke? Nah, kalau seandainya sebuah perusahaan membuat sebuah produk, maka produk yang dibuat itu mesti ada manual book sebelumnya. Bahkan manual book ini pasti lebih dulu selesai sebelum produk ini dibuat. Yang nantinya produk ini bagus atau tidak harus direview sesuai dengan manual booknya. Betul ya? Manusia ini manual book dia itu mana? Al-Quran. Manusia itu manual booknya Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman Allah sampaikan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian khalaqal insan, menciptakan manusia. Mana duluan disebut ciptakan manusia dengan Al-Qur'an? Mana lebih dulu? Alam Al-Quran, lebih dulu Al-Quran, manual booknya dulu yang disampaikan, baru kemudian penciptaan manusia. Ya, manual booknya dulu, baru kemudian penciptaan manusia. Maka manusia ini, kalau Al-Quran itu sebagai manual booknya, dia setiap saat, setiap waktu harus direview sesuai dengan manual book. Kalau seandainya manusia ini ingin tetap apa? Tetap selamat. Kita harus setiap waktu harus bawa ke bengkel kan? Untuk apa? Reparasi lah, check up lah mobil kita atau apa yang kita miliki. Demi apa? Lihat, karena selalu kita pakai nih. Mesti masuk bengkel untuk general check up. Bahkan kesehatan kita juga begitu. General check up-nya. Bulan suci Ramadan, teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang Jibril setiap bulan Ramadan untuk mereview Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu Jibril datang tuh setiap bulan Ramadan mereview Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad. Kita ini bulan suci Ramadan disuruh apa? Sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Kita review semua itu, buku itu. Review kembali, sesuai tidak ini? Kita telah mempraktekkan diri kita, hidup kita selama ini sesuai nggak dengan buku petunjuk kita gitu? Sesuai nggak? Kalau ingin selamat, kalau ingin selamat, hidup kita ini setiap tahun kita harus kembali kepada Al-Quran, review diri kita ini sesuai nggak selama ini dengan Al-Quran. Ustadz, saya sering khatam Al-Quran, tapi nggak nambah apa-apa nampaknya. Yang nambah cuma makin cepat baca Quran. Yang selebih itu nampaknya tidak nambah. Mana lebih penting kita tadabbur atau kita baca Quran? Itu banyak juga sering tanya begitu ya. Kita bagusnya banyak tadabbur atau baca Al-Quran? Sebenarnya orang yang membaca Al-Quran ya, itu adalah orang yang mentadabburi Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan baca Al-Quran dengan mentadabburi makna Al-Quran. Itu nggak bisa dipisah, teman-teman. Ada satu fakta yang saya yang bisa kita ungkapkan. Ini fakta menyedihkan. Saya hanya membahasakan saja, tapi teman-teman coba nilai apakah statement saya ini benar atau tidak ya. Satu-satunya buku di dunia ini yang sering dibaca tidak dipahami itu Al-Quran. Betul nggak? Satu-satunya buku di dunia ini yang sering dibaca berkali-kali tapi tidak dipahami itu Al-Quran. Teman-teman mau terima nggak? Logis nggak? Ada buku referensi kuliah teman-teman misalkan. Itu teman-teman sering baca, berkali-kali dibaca, tapi tidak dipahami. Logis nggak tuh? Buku diktat kita tuh, berkali-kali dibaca, dari awal sampai akhir nggak ada yang dipahami. Logis nggak? Tapi kenapa itu terjadi dengan Al-Quran? Hah? Kenapa itu terjadi dengan kitab petunjuk hidup kita? Yang kita ulang kaji setiap saat, setiap waktu, tetapi upaya memahaminya kurang. Nah ini interaksi kita dengan Al-Quran teman-teman di bulan suci Ramadan harus diubah. Mesti ada upaya mentadabburi Al-Quran setiap kita membaca Al-Quran. Oke lah kita mau untuk mengajar khatam misalkan, yuk mau khatam nih Ustadz, boleh. Tapi pertanyakan juga, mana sisi daripada Al-Quran yang kita coba pahami dengan baik untuk kita terapkan dalam hidup. Bulan suci Ramadan adalah saatnya di mana kita mereview ya, buku petunjuk hidup kita yang mengatur hidup kita kalau kita ingin selamat. Kalaulah mobil kita itu harus dioperasikan sesuai dengan buku petunjuk, maka manusia lebih lagi perlu dioperasikan sesuai dengan buku petunjuk itu. Bulan Ramadan adalah masanya untuk kita mereview itu semua teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah ini beberapa esensi-esensi penting yang kami sampaikan di luar daripada jalur fikih ya, yang kita semua sangat membutuhkan terhadap memahami yang demikian. Nah, lalu yang terakhir adalah tentang masalah bulan Ramadan ini bulan kita beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita puasa, di malam hari kita nanti akan tarawih. Tarawih itu sebaik-baik tarawih Ustadz seperti apa? Nggak ada ibadah sholat malam yang berupa tarawih kecuali di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Sholat tarawih yang paling bagus gimana itu? Adalah sholat tarawih yang paling lama kita berdiri, paling lama kita dalam sholat.
Kesampingkan dulu permasalahan ini 20 rakaat atau 11 rakaat, mana rakaat yang benar. Yang paling lama berada dalam solat itu yang paling baik. Apakah lama berdiri atau banyak rukuk sujudnya? Itu sepakat semua para ulama tuh. Yang paling lama dalam solat itu yang paling baik. Tapi teman-teman pernah mikir nggak? Mana lebih logis atau lebih baik ya? Menurut pandangan pendek kita ya. Itu di siang hari kita berpuasa, lemas, letih, lesu kita karena berpuasa. Malam harinya mana lebih baik? Kita istirahat total demi besok puasa lagi, atau malam harinya sedikit tidur? Di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan harinya kita berpuasa lelah sampai maghrib. Lalu di malam harinya mana lebih baik? Tidur kita istirahat dengan baik demi esok persiapan bulan Ramadan untuk puasa lagi, atau malam harinya sedikit tidur kita? Mana lebih enteng? Mana lebih enak? Mana lebih bagus? Selayaknya kan solat malam itu di luar bulan Ramadan aja lah. Kenapa? Jangan sampai di siang udah kelelahan capek puasa, malamnya lelah qiyam lagi kan? Tapi Allah syariatkan kepada kita dan nabinya mengajarkan kepada kita, di hari kita berpuasa, malamnya kita qiyam lail sepanjang-panjangnya, bahkan sedikit tidur itu semakin baik. Bahkan di 10 terakhir kalau bisa emang malam gak ada tidur lagi loh. 10 terakhir itu iktikaf lagi, gak kemana-mana gitu. Ya Allah, apa maksud daripada ini semua? Bulan Ramadan itu bulan ruhani, bukan bulan untuk kita bagaimana berpikir tentang jasad, bukan. Dia bulan ruhani. Makanya teman-teman sering dengar misalkan ada orang pergi haji itu, sampai ke haji katanya di sini saja kalau pergi itu lelah, capek, sakit, lututnya sakit, pinggangnya sakit, tapi di haji dia kuat, nggak ada masalah. Kuat, itu banyak kejadian loh. Apa sebabnya? Di haji itu adalah tempat di mana ruhaniyat itu paling tinggi, paling high. Ruhani manusia itu betul-betul berada di tempat yang dia inginkan. Bulan Ramadan juga begitu. Bulan Ramadan adalah bulan ruhani. Oleh sebab itu, maka pada bulan Ramadan puasa kita demi untuk ruh kita, salat malam, membaca Al-Quran bersama dengan itu demi ruh kita. Maka lelah dan capek kita bulan Ramadan memang begitu, memang diharapkan. Biarkan jasad ini lelah, tubuh ini terasa capek, karena itu adalah bulan ruhani. Maka persiapkan diri kita teman-teman untuk bulan Ramadan ini adalah betul-betul menjadikan bulan yang lebih baik dalam hidup kita. Bulan kita memupuk ruhani kita, menjadikan ruh kita dekat dengan Al-Quran, dan ibadah kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah mengambil kontra iman kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar sukarela kita tanpa ada paksaan, ya. Sekian daripada saya, terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada dialog, kami persilakan, ada yang ditanyakan atau bahkan ada tambahan daripada teman-teman baik di luar konteks bulan Ramadan, masalah keislaman lainnya, saya persilakan. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari Ustaz Dr. Amir Fadli Anzis LCMA mengenai esensi ibadah puasa dalam Islam. Kemudian kami memberi kesempatan kepada seluruh jemaah untuk bertanya kepada Ustaz Dr. Amir Fadli Anzis LCMA mengenai materi kita hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya. 1, 2, 3. Mungkin 3 terlebih dahulu. Untuk mungkin dari Akhwat. Di awal mungkin bisa perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu melatih kita untuk menjaga
Nah, bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu sehingga kita bisa mencapai yang sebenarnya dari takwah tersebut? Sekian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Baik, kemudian dari pertanyaan dari Ikhwan. Lang ada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai kesimpulan dari kunjungan ibadah. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya pernah melihat video di media sosial yang video itu video berbeda. Salah satu orang video itu mengklaim bahwa saya ada kepentingan, tapi masih dalam sekitar Allah menyatakan itu berbeda dengan makhluk atau Allah bersama tapi beda dengan cara saya bersama makhluk. Nah, kemudian yang ditangkap di video itu Allah itu percaya, manusia itu percaya, tapi percaya Allah beda dengan percaya makhluk. Jadi ada seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ustaz menyikapi klaim dan pertanyaan tersebut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setahu saya ibadah itu ada yang namanya takbir. Tapi di surah Al-Imran ayat 7 ada ayat yang berbunyi bahwa yang takbirahu Allah. Nah, bagaimana merekomendasi itu? Ya. Demikian tadi beberapa pertanyaan dari jamaah kita sore hari ini, mungkin sekiranya dapat dijawab oleh Ustaz. Baik. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Tadi bagus. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana ya melatih diri kita dalam puasa itu menahan diri dari nafsu sampai kita sampai kepada derajat takwa ya. Jadi takwa itu kan Allah sampaikan di akhir la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Apakah seseorang yang berpuasa itu otomatis dia itu sampai kepada takwa? No, dia tidak otomatis loh. Tapi la'allakum, ada kemungkinan, ada potensi untuk dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam puasa itu apanya yang kita dapatkan sehingga kita punya modal untuk bertakwa. Nah, kemampuan yang kita dapatkan selama kita berpuasa itu adalah kemampuan untuk mengontrol diri daripada nafsu. Sampai-sampai bulan Ramadan kita kontrol diri dari yang halal kan. Yang kita tahan diri itu dari yang halal, bukan yang haram. Yang haram itu kapan aja haram gitu. Nggak harus nunggu bulan Ramadan, haram juga dia. Ya. Tapi ini ngontrol diri dari yang halal. Sesuatu yang sudah otomatis kita lakukan bulan Ramadan tahan diri, nggak bisa, nggak boleh. Yang hari-hari itu udah nggak ada pikir-pikir lagi, di luar alam bawah sadar kita melakukannya. Bulan Ramadan nggak boleh itu. Tuh, kemampuan kontrol diri inilah yang paling penting mengantarkan seseorang pada takwa. Makanya kata para ulama, apa arti takwa? Takwa itu adalah
an taj'ala bainaka wa baina ghadabillah al-wiqayah. Engkau mampu membuat pelindung atau perisai antara dirimu dengan murka Allah. Kita mampu membuat perisai, pelindung antara diri kita dengan murka Allah. Itu orang bertakwa. Kalau dalam hidupnya dia sudah lebih sangat kontrol dirinya dari hal-hal yang bisa merusak, dari perbuatan maksiat, itu gaya hidup orang bertakwa. Bayangkan misalkan begini, kita jalan di jalan, banyak lubangnya di jalan. Kita akan bawa kereta, bawa motor, kita akan pasti pilih-pilih jalan supaya jangan sampai terperosok ke dalam lubang itu kan. Orang menghindar sana sini kiri dan kanan demi tidak terperosok ke lubang itu. Kalaupun dia terperosok itu nggak sengaja, karena nggak tahu menghindar lagi, satu kena gitu. Begitulah manusia dalam hidup. Kadang dia bersalah, tapi bersalahnya itu, maksiatnya itu nggak dia cari, tapi dia menghindar semampu mungkin. Itu orang bertakwa tuh. Orang yang gaya hidupnya menghindar daripada maksiat dilarang oleh Allah, seperti itu tadi, seperti umpamakan misalkan lubang-lubang di jalan, kita menghindar, terperosok, nggak dicari. Bayangkan kalau seandainya orang bawa motor, bawa mobil, di mana lubang itu yang dia cari. Kemana ada lubang, ke situ dia jalankan mobilnya ataupun motornya. Kalau kalian punya sopir, model bawanya seperti ini, kalian pecat nggak? Hah? Pecat kan? Nggak normal ini orang. Maka hidup kita di dunia ini juga begitu. Maksiat itu jangan engkau cari. Kalau engkau cari seperti itu, nggak normal loh. Tapi menghindar daripada maksiat, itu orang bertakwa. Kalaupun terjadi sekali dua kali maksiat, itu nggak dia kehendaki, terperosok dia. Makanya maksiat yang seperti itu sangat mudah Allah ampuni loh. Orang yang dia itu tidak walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak mencari dan melanjutkan perbuatan salahnya itu diampuni. Kalau sopir bawa terperosok sekali, dia minta maaf ya, karena nggak sanggup menghindar lagi, kita maafkan, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau dicari lagi dan terperosok sekali, di mana lubang dia bawa lagi ke situ, oh itu nggak ada ampun, besok pecat terus, nggak boleh jadi sopir lagi. Nah, begitulah umpamanya. Itu takwa. Bulan Ramadan kita dilatih untuk itu, teman-teman ya. Kemudian bagaimana mengoptimalkan? Nah, ini saya merasakan berpuasa Ustaz, tapi akhlak ya. Akhlak saya ini nampaknya biasa-biasa aja Ustaz ya. Nah, baik. Bagaimana mengoptimalkan puasa kita nanti bisa memperbaiki akhlak kita dengan manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bulan ruhani. Bulan kita banyak membaca Al-Quran, banyak intensitas kita berhubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Ibadah kita, solat kita, dan bacaan Al-Quran kita. Itu adalah energi yang paling kuat di dalam hidup kita selama bulan Ramadan, menyuplai energi baik dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Energi yang baik ini adalah modal kemudian ketika kita berhubungan dengan manusia. Akhlak itu tidak terbentuk dalam ruang hampa, teman-teman. Akhlak manusia itu tidak ditempa dan terbentuk dalam ruang hampa, tapi dia dalam interaksi dengan manusia. Kalau kamu berinteraksi dengan manusia, disitulah akhlakmu itu ditempa. Jadi dia bukan di ruang hampa yang tidak ada koneksi dengan siapapun. Di situ akhlak dibangun, bukan. Kamu baca Al-Quran, kamu berpuasa sendirian, kemudian kamu juga beribadah, solat qiyamul lail sendirian, bagus, itu masih di ruang hampa loh ya. Setelah itu engkau berkoneksi dengan orang. Saat berkoneksi itu apa kata Nabi? Kalau ada orang yang mencelamu, ajak bermusuhan denganmu, maka katakan apa? Ini soim, aku puasa. Kamu santun di situ. Bukan balas, enggak. Kamu santun di situ. Kemudian kalau engkau berjumpa dengan orang yang membutuhkan, berikan sedekah, berikan bantuan berupa apa? Iftar kalau bulan Ramadan ya, atau berikan sedekah kepadanya. Perbanyak bersedekah bulan suci Ramadan. Ada perkataan baik yang kamu miliki, maka bulan Ramadan itu kamu untuk berkata yang baik atau diam saja. Jadi buat interaksi. Bagaimana mengoptimalkan Ustaz? Buatlah interaksi bulan Ramadan dengan versi lain dalam hidupmu.
versi terbaru cara engkau berinteraksi dengan manusia, dengan sisi yang terbaik yang engkau miliki. Kalau mau ngomong yang baik atau diam saja. Mau chatting juga, ada hal yang baik yang bisa kamu sampaikan pada orang, maka lakukan. Kalau tidak, enggak usah. Omong juga begitu, ngomong juga seperti itu. Begitu seterusnya. Kalau ini membawakan pahala bagimu bulan Ramadan, lakukan. Kalau enggak ada pahala bagiku, aku tidak melakukannya. Itu sisi-sisi interaksi terbaik dipilih bulan Ramadan untuk dilakukan. Jangan sendirian. Jangan bulan Ramadan hanya sendirian tidak berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksilah, berhubungan dengan orang lain, tapi dengan versi yang terbaik yang kau miliki. Latih terus di situ. Nah, ya, insya Allah itu mengoptimalkan akhlak kita di bulan suci Ramadan. Dan nanti ada alasan juga teman-teman ya. Kalau dibilang kok kamu bulan Ramadan tuh nampak beda kali gitu. Bulan Ramadan, tunggu aja setelah bulan Ramadan kita lihat seperti apa nanti ya. Ada alasannya gitu kan. Apa gitu, apa mau apa namanya jaim gitu kan? Enggak, ini bulan Ramadan. Semua kita begitu. Bulan Ramadan harus jaga diri kita. Nah, selanjutnya Ustadz, di dalam akhlak, di dalam akidah ya, yang teman kita yang nanya bahwa Allah itu beda sama makhluk. Itu yang saya pahami tadi ya. Allah itu beda sama makhluk dan tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk, pencipta dengan makhluknya. Kalaulah Allah dikatakan maha pengasih, maha penyayang, manusia juga ada kasih, ada sayang. Tapi kasih sayang Allah dan kasih sayang manusia itu jauh beda. Begitu ya? Pertanyaan begitu. Lalu dia memakai argumen itu untuk mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah bukan makhluk. Betul, ya, baik. Nah, atas dasar itu ya kita boleh katakan kasih sayang ada pada manusia, kasih sayang ada pada Allah, tetapi beda. Nah, argumen itu dipakai untuk mengatakan bahwa Allah punya tangan, ya tangan Allah beda sama tangan makhluk. Oke? Itu ya. Nah, seperti kita mengatakan Allah Maha Penyayang, ya sayang Allah dengan makhluk berbeda, kan gitu. Nah, baik teman-teman. Sifat kasih sayang dengan sifat tangan itu, kata-kata sayang dengan kata-kata tangan. Oke? Mana yang bisa terbayang sama kalian? Ada perbedaan nggak menyebutkan tangan dengan sayang? Yang mana bisa untuk diimajinasikan? Hah? Adakah tangan itu disebut untuk sebuah sifat atau dia untuk sebuah untuk makna anggota tubuh? Hah? Permasalahannya apa? Kalau kata-kata rahmah itu sifat, teman, ya. Sedangkan tangan itu bukan sifat, tetapi apa? Dia itu adalah materi. Makna secara bahasa, tangan itu adalah materi atau organ. Oke? Oleh sebab itu, karena dia bukan sifat, tangan itu bukan sifat, tetapi dia adalah organ. Inilah yang dihindari oleh para ulama, memakai kata-kata yang bisa mengimajinasikan organ pada Tuhan. Sisi materi, Tuhan itu tidak punya sisi materi. Tapi kalau sisi sifat, sifat itu bukan organ. Sayang, kasih, pemurah, penyantun, ya. Itu bukan organ. Oh, Ustadz, tangan itu kan punya makna lain juga, ya. Invisible hand gitu misalkan ya. Ada kalau teori ilmu ekonominya ada invisible hand kan? Ya. Misalkan tangan-tangan yang tersembunyi. Nah, tangan-tangan yang tersembunyi kan kita pakai juga kan, nggak mesti dipakai untuk organ, Ustadz. Nah, kalau tangan selain organ berarti itu takwil. Ya, berarti itu takwil, memakai makna bukan makna berupa makna secara bahasa, tapi makna kiasan. Nah, itu dia, berarti takwil, ya. Tangan-tangan Tuhan, ya. Tangan-tangan Tuhan yang dimaksud apa? Ya bukan tangan kita, tapi tangan dan bermakna adalah kata-kata kiasan. Nah, itu udah takwil berarti. Nah, inilah dia. Jadi orang yang mengatakan bahwa kita katakan Tuhan punya tangan, tapi tangan nggak sama dengan tangan kita, sebagaimana kasih sayang Tuhan nggak sama dengan kasih sayang kita, beda teman. Itu sifat, ini
organ kata-kata ini. Itu yang dihindari oleh Ahlussunnah wal Jamaah, memakai kata-kata sesuatu yang itu bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya pada pemahaman orang awam. Itu bahayanya di situ. Ya. Nah, kemudian selanjutnya takwil, Ustaz, ya. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, Allah menurunkan ayat-ayat yang ada yang muhkamat dan mutasyabihat. Ya, muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat jelas diketahui maknanya. Yang mutasyabihat itu wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan yang mutasyabihat enggak ada yang mengetahuinya kecuali takwilnya kecuali Allah. Okey. Nah, sekarang para ulama ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu bisa ditakwilkan. Okey? Ditakwilkan, tapi yang mengetahui takwilnya itu hanya Allah. Nah, para ulama yang menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an itu tidak mengatakan bahwa inilah makna yang benar daripada ayat ini sebagaimana Allah kehendaki. Enggak. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Al-Quran pada dasarnya maknanya itu dibawa ditafwidkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Misalkan yadullah fawqa aydihim, kalau ini ayat mutasyabihat, maknanya apa? Serahkan pada Allah. Allah yang lebih tahu akan maknanya. Okey? Maka kalau saya mengimani dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat, serahkan maknanya pada Allah. Allah yang lebih tahu, enggak usah ngomong di situ. Misalkan ini ya, enggak usah ngomong pada ayat yang seperti itu, serahkan maknanya pada Allah. Itu betul tuh. Allah katakan yang lebih tahu Allah loh. Kamu jangan sok ngomong di situ. Betul tuh. Serahkan maknanya itu pada Allah. Okey? Tetapi pada saat orang dalam kondisi mewabah kesalahpahaman tentang Al-Quran pada ayat-ayat seperti itu, ibaratkan punya ada virus penyakit kesalahpahaman tentang itu, dan kesalahpahaman itu sudah merebak di masyarakat, maka ulama memakai metode takwil memahami ayat itu untuk mengobati penyakit itu. Takwil yang dipakai itu adalah sebagai obat. Sebagai obat. Kalau ada penyakit, ada obatnya, dipakai obat. Kalau enggak ada penyakit, tidak dipakai. Itu pemakaian takwil. Dan takwil yang dipakai kemudian adalah takwil lughawi. Takwil yang diperbolehkan dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, tidak dengan sesuka hati orang yang berbicara tentang Al-Quran. Enggak. Takwil itu ada koridornya sendiri, ada kaidahnya sendiri dalam bahasa Arab itu sendiri. Maka seperti misalkan tadi yadun itu bahasa Arab memiliki beberapa makna. Itu dalam bahasa kamus sendiri itu punya beberapa makna. Maka diambillah di antara makna yadun yang cocok bagi Allah untuk dipahami sesuai dengan kaidah bahasa, itulah kemudian dinamakan dengan takwil. Apakah ulama mengatakan bahwa inilah makna yang Allah kehendaki daripada takwil ini? Ulama enggak mengatakan demikian. Tapi apa? Untuk memperbaiki pemahaman yang menyimpang yang telah dipahami oleh sebahagian orang tentang ayat ini. Makanya dipakai takwil untuk sebagai dosis obat tertentu untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau seandainya tidak ada penyakit wabah seperti itu dalam pemahaman menyimpang pada Al-Quran, takwil itu enggak dipakai. Nah, gitu. Jadi bukanlah cara satu-satunya memahami ayat-ayat itu dengan menakwilkan. No. Yang sebenarnya adalah ayat-ayat mutasyabihat, maknanya itu serahkan pada Allah. Itu betul. Ya, itu betul. Terus Ustaz, ada yang enggak kita pahami dong daripada Al-Quran? Ya, mestinya kan semua Al-Quran harus kita pahami. Tidak semua Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mesti harus dipahami. Buktinya Alif Lam Mim. Siapa yang paham itu? Pasti artinya apa itu? Apa pasti artinya? Enggak ada yang bisa memastikan apa artinya itu. Kok bisa ada seperti itu dalam ayat-ayat Al-Quran? Itu menunjukkan bahwa dia firman Allah.
Semakin ada hal-hal yang kita susah memahami dan tidak mengetahui tentang makna aslinya seperti apa, semakin kita paham ini bukan kalam Nabi Muhammad dan bukan pula kalam manusia, ini mesti kalam Allah. Sehebat-hebatnya orang memahami Al-Quran, nggak semua isi dia pahami. Kenapa? Itu milik Allah. Nah, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Gimana? Hadirin sekalian, demikian tadi mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Ustaz Amri Admi. Semoga dapat menjadi bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang kepada kita di 2 minggu ke depan. Amin. Semoga kita bersama dapat memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini menjadi media kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan, sehingga setelah bulan Ramadan kita dapat menjadi mukmin yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian sore hari ini dapat ditonton secara ulang di official YouTube Jamaah Salahuddin TV. Kemudian kajian dari Ustaz Amri dapat kita simak bersama di official Amri Admi official di YouTube. Kemudian informasi mengenai kajian di Masjid Kampus UGM dapat kita simak bersama di Instagram Masjid Kampus UGM maupun Jamaah Salahuddin. Dengan ini berakhir sudah kajian Tarhib Ramadan kita pada sore hari ini. Maka kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tahu? Ya. Baik, makasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada foto? Enggak? Mau foto dulu? Enggak, tahu biasa kalian gimana? Sebenarnya tidak.